saya tipikal orang yang punya goals. Jadi semua apa yang saya rencanakan itu saya punya tahap-tahap nih kakak. Yuk sharing podcast. Oke guys, kembali lagi di Yuk Sharing Podcast. Nah teman-teman di luar sana, episode kali ini kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tim kreatif dari Sharepod ini sendiri. Nah, Kakak Ega ini punya kisah-kisah inspiratif yang bisa memotivasi teman-teman ya. Oke, Kakak Ega perkenalkan dulu dirinya Kakak Ega buat teman-teman di luar sana. Oke, perkenalan singkat saja ya kakak ya. Ya, singkat tapi bisa dikenal ya. Oke, boleh perkenalkan, nama saya Ega, usia saya 22 tahun. Saya baru lulus dari program studi psikologi Universitas Nusa Indonesia. Wow, Kakak Ega juga merupakan salah satu sarjana psikologi ya guys. Nah, oh iya teman-teman, Kakak Ega ini merupakan mahasiswi lulusan terbaik Universitas Nusa tahun 2021. Wah keren. Kakak Ega bisa menceritakan kok bisa ya menjadi mahasiswi lulusan terbaik? Oke kak, kalau lulusan terbaik mungkin itu dilihat dari kapasitas universitas ya kakak ya. Tetapi kalau menurut saya sendiri untuk jadi yang terbaik itu sebenarnya semua orang bisa kak. Karena semua orang pada dasarnya itu terbaik menurut versinya mereka, dan tinggal bagaimana mereka memimpin diri mereka untuk menjadi yang terbaik itu. Wow. Nah Kakak Ega, bicara soal jurusan psikologi nih, kenapa sampai Kakak Ega memilih jurusan psikologi? Oke, jadi waktu itu saya tamat SMA di tahun 2017. Nah sebenarnya saya sedikit bingung untuk melanjutkan kuliah dengan program studi apa nih sebenarnya. Tetapi saat itu juga ada waktu untuk saya merenung, dan saya berpikir bahwa sebenarnya ketika kita belajar itu bukan hanya tentang ijazah yang nanti kita peroleh, tetapi bagaimana ilmu itu bisa kita terapkan untuk hidupnya kita dan orang lain, seperti itu. Jadi mungkin dari kekurangan-kekurangan saya melihat bahwa oh ternyata psikologi ini bisa menjadi salah satu pilihan terbaik di mana saya bisa belajar untuk hidupnya saya dan orang lain, seperti itu. Jadi begitu alasan saya untuk memilih dan memantapkan pilihan di Universitas Nusa khususnya psikologi. Wow keren. Jadi memang jurusan psikologi buat Kakak Ega itu belajar tentang diri dan juga untuk orang lain. Ya, dan tentunya saya sangat jatuh cinta dengan program studi ini. Wah keren tuh, yang lain di luar sana mungkin bisa join nih ke psikologi biar makin jatuh cinta dengan psikologi dan diri sendiri. Oke nih Kakak Ega, Kakak Ega ceritakan dong perjalanan Kakak Ega menjadi seorang mahasiswi di Universitas Nusa khususnya di program studi psikologi. Kalau bicara tentang perjalanannya, pastinya ada lika-liku ya kakak ya. Tetapi kalau untuk saya sendiri, saya tidak melihat itu sebagai sebuah beban. Nah, di sini saya mencoba untuk berpikir positif, di mana menjadi seorang mahasiswa itu tidak dibuat untuk misalnya beban, tetapi saya jalani itu dengan penuh kebahagiaan. Karena di saat kita bahagia, apapun yang kita lakukan itu tentunya pasti akan berbuah baik, seperti itu. Jadi awal saya masuk itu tahun 2017 setelah saya tamat SMA. Nah itu sebenarnya saya tergolong mahasiswa ya waktu itu, masih siswa yang betul-betul belum terlalu berprestasi di bidang akademik sebenarnya, seperti itu. Tetapi ketika saya masuk jurusan psikologi, di situ betul-betul saya jatuh cinta dengan jurusan ini, dengan program studi ini. Jadi intinya itu dimana kita harus terlebih dahulu mencintai apa yang mau kita kerjakan, apa yang mau kita tekunkan, pasti hasilnya akan baik, seperti itu kan. Oke, jadi memang mencintai terlebih dahulu sebelum melakukannya ya. Oke, Kakak Ega selama menjadi mahasiswi psikologi di Universitas Nusa nih, apa sih suka dukanya Kakak Ega? Suka dulu deh, terus itu duka. Apa sih suka dukanya Kakak Ega menjadi seorang mahasiswi di sana? Kalau sukanya ini banyak ya kakak ya, karena ilmu psikologi itu sendiri ilmu jiwa ya kakak ya. Kita mengenal seseorang itu baik dari berbagai sisi ya kakak. Jadi di situ memang kita belajar untuk melihat seseorang dengan berbagai perspektif kakak. Jadi seperti kita tidak bisa menghakimi seseorang itu karena di situ kita punya banyak referensi atau tambahan-tambahan dari luar yang membuat kita untuk
melihat segala sesuatu itu dari berbagai sisi, dan itu betul-betul sangat menarik kakak. Dan sambil saya berkuliah di program studi psikologi, sebenarnya di situ saya juga melakukan rawat jalan kakak, karena sebenarnya untuk kita sebagai manusia itu sebenarnya punya satu sisi di mana kita semua ini punya kelemahan. Nah di situ bagaimana kita belajar untuk menjadikan kelemahan itu sebagai sebuah kekuatan untuk kita sendiri. Oke, nah itu sukanya nih dari kakak Ega menjadi mahasiswa psikologi. Kami mau tahu dong dukanya kakak Ega tuh seperti apa? Dukanya kakak Ega? Bicara soal duka ini agak repot ya kakak. Kalau memang kita menjadi mahasiswa ya pastinya ada banyak nih tuntutan, ada tugas-tugas, dan menurut saya itu proses ya kakak ya, itu proses dimana betul-betul kita dilatih untuk nanti ketika kita lulus atau kita menjadi seorang sarjana, kita punya bekal untuk kehidupan kita memasuki dunia kerja kakak. Jadi menurut saya itu sebenarnya tidak dijadikan sebuah duka, tetapi ketika kita menjalani itu dengan bahagia, ya itu memang buahnya akan manis untuk kita sendiri sebenarnya. Ilmu sih untuk kita. Oke, jadi memang tidak ada duka. Intinya tuh kita menjalani dengan kebahagiaan. Itu fix, itu akan berbuah manis ya menurut kakak Ega. Oke nih, kakak Ega bicara soal kakak Ega kan seorang mahasiswa lulusan terbaik, dan kakak Ega ini merupakan salah satu mahasiswi penerima beasiswa juga nih. Nah, kakak Ega bisa ceritakan dong, kakak Ega kapan mendapatkan beasiswa itu? Apakah beasiswa itu penuh dari semester 1 atau seperti apa? Oke, kalau soal beasiswa, jadi waktu setelah tamat SMA, sebenarnya saya pernah mendaftarkan lewat jalur SBMPTN kalau dari salah kakak itu punya jalur bidik misi tersendiri. Tetapi karena waktu itu saya tidak sempat untuk ikut tes, jadi saya melamar di Unipa dengan program studi psikologi. Nah kebetulan dari Dikti itu kerjasamanya dengan Unipa, baru tahun pertama Unipa diberikan tanggung jawab atau kepercayaan sebagai mahasiswanya itu diberikan beasiswa. Jadi sebelumnya memang dari Dikti itu memberikan beasiswanya kepada universitas dari perguruan tinggi negeri. Jadi pada tahun itu kami sebagai angkatan pertama kakak untuk mendapatkan beasiswa dari perguruan tinggi swasta di Maumere, khususnya seperti itu. Jadi mungkin nama-nama kami dikirim dari pihak akademik, dan puji Tuhan nih kakak, saya juga salah satu mahasiswa yang beruntung di situ. Dan itu beasiswa yang kami dapatkan full dari semester 1 sampai dengan semester 8. Nah itu sekalian sudah dibiayai dengan biaya hidup, dan mungkin itu bisa berlanjut sampai dengan S3 kalau memang nanti setelah itu berkualitas lah kakak untuk diterima ke tahap selanjutnya. Amin ya teman-teman, semoga nanti bisa berjalan terus dan bisa sampai S3 dan seterusnya. Nah oke, kakak Ega, nah untuk beasiswa nih, kakak Ega punya tidak sih tips-tips buat teman-teman di luar sana, mungkin teman-teman yang sekarang lagi SMA dan bingung mau melanjutkan gue kemana, kemudian jalur beasiswa yang seperti apa, kenapa sampai bisa mendapat beasiswa. Kakak Ega punya tips ya nih buat teman-teman di luar sana? Ya mungkin jadi untuk teman-teman yang baru habis SMA ya nih kakak ya. Jadi sebenarnya untuk beasiswa ini terlalu banyak peluang untuk kita. Tinggal bagaimana pintar-pintar kita untuk menggunakan media sosial itu kakak. Karena tawaran untuk di luar sana terlalu banyak seperti itu. Jadi betul-betul kita harus memang memimpin diri kita untuk bisa mencari peluang-peluang yang sudah disediakan itu. Jadi banyak kakak, ada beasiswa bidik misi, ada juga beasiswa Bank Indonesia. Nah sekarang kan setiap perusahaan-perusahahan itu kan ada menawarkan itu kakak beasiswa seperti itu. Jadi tergantung kita sih kakak sebenarnya punya rasa ingin tahu untuk bisa mencari tahu. Iya seperti itu. Oh keren, buat teman-teman di luar sana bagus nih. Kalian kan senang sekali itu menggunakan media sosial, cobalah menggunakan media sosial untuk mencari informasi-informasi jika kalian ingin mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya. Oke kakak Ega ini kan mahasiswi terbaik, lulusan terbaik. Pastinya IPK-nya kakak Ega itu pasti besar. Kakak Ega ceritakan dong dari semester 1 sampai dengan semester 8, memang IPK-nya itu semuanya di atas rata-rata atau melebihi IPK standar seperti itu. Ya kalau soal IPK ya tergantung usaha masing-masing ya kakak ya, tapi intinya tidak ada yang sempurna kecuali Tuhan ini kakak begitu. Jadi memang kalau untuk saya sendiri, saya tipikal orang yang punya goals. Jadi semua apa yang saya rencanakan itu saya punya tahap-tahap nih kakak.
seperti itu. Jadi untuk semester 1 sendiri saya sudah membuat target nih. Misalnya ketika saya semester 1 saya harus dapat IPK seperti ini, sehingga nanti di semester berikutnya itu saya bisa ambil SKS yang melebihi beban SKS pada saat itu. Nah itu juga salah satu trik nih teman-teman untuk nanti bisa lulus 3,5 tahun seperti itu. Jadi memang untuk dapat IPK seperti itu bukan murni dari usaha saya juga kakak, tentunya ada dukungan orang tua, dari teman-teman dan dosen-dosen yang betul-betul support saya kakak untuk bisa dapatkan hal seperti itu kakak. Oke, nah terlepas dari itu ya Ega, apa motivasinya? Kan pastinya ada motivasi kan Ega sudah bilang ada dukungan dari orang tua. Maksud Ega jelaskan dulu motivasi dalam diri Ega itu seperti apa, kemudian motivasi mungkin dari luar seperti itu, mungkin bisa diceritakan nih buat teman-teman. Oke, kalau mau bicara tentang motivasi ini kakak, tentunya kan ada motivasi dari dalam diri saya sendiri, ada juga dari teman-teman ya, dari luar eksternal lah. Kalau untuk dari diri saya sendiri sudah saya jelaskan tadi, saya tipikal orang yang punya standar-standar, punya tujuan atau tahap-tahap. Jadi di usia seperti ini saya ingin seperti ini, di usia seperti ini saya ingin seperti ini, dan memang semua itu bukan hanya omong kosong kakak, jadi betul-betul saya berjalan ke depan seperti itu. Nah kalau untuk dari luar sampai saat ini, sampai ada di detik ini pun itu tidak terlepas dari bantuan orang-orang luar. Jadi bisa orang tua, terus teman-teman, dosen yang betul-betul circle-nya saya itu mendukung saya untuk sampai seperti ini. Kalau dari orang tua ya seperti itu lah kakak, doa, dukungan itu pasti tidak terlepas untuk kita sebagai anak. Nah kalau untuk teman-teman saya ingat betul kakak, jadi saat-saat penelitian, saat-saat tugas, jadi di situ betul-betul kita membangun kerjasama. Jadi yang lulus nih bukan hanya saya sendiri, ada teman-temannya saya seperti itu kakak. Jadi kita saling mengajak untuk memang bisa sampai di titik itu kakak, seperti itu. Oke, itu dari orang tua, dari teman-temannya. Nah, kalau di usia-usia yang muda itu kan pasti ada romantikanya itu. Nah, waktu itu kakak Ega sudah punya pasangan belum? Mungkin itu menjadi salah satu dukungan orang yang sempat pernah mendukung, maksudnya seperti itu. Oke kak, nanti kita salah konsep bisa dan tidak apa-apa ya kakak ya. Jadi memang kalau usia-usia seperti itu ya memang kita juga butuh support atau dukungan. Jadi itu penyemangat lah untuk itu saat itu. Booster lagi. Ya, booster saat itu. Dan kalau untuk saya ini sedikit saya sharing. Jadi betul-betul waktu pacarannya saya itu lebih banyak saya habiskan untuk kerja tugas. Jadi mungkin seperti itu kakak. Jadi untuk ada tawaran dari teman-teman, ayo kita jalan seperti ini, jalan ke ini, jalan ke ini. Jadi saya itu lebih memilih untuk oke, saya akan ke situ kecuali saya sudah selesai mengerjakan hal ini. Karena saya tipikal orang yang tidak bisa tidur kalau betul-betul tanggung jawab saya itu saya belum kerjakan, seperti itu kakak. Oh. Ini sangat termotivasi ya teman-teman, karena memang untuk motivasi internal eksternal itu balance ya. Jadi memang luar biasa sampai pada titik 3,5 tahunnya kakak Ega ini. Itu tadi saya bilang bahwa ada kisah-kisah inspiratif yang menarik untuk teman-teman di luar sana, bisa tergerak hatinya, bisa mempelajari dari pengalaman orang lain seperti itu. Oke kakak Ega, dari kali kan kita bicara soal prestasi akademiknya kakak Ega nih. Nah, apa ada kegiatan-kegiatan non-akademik yang selama ini kakak Ega pernah ikut yang bisa meningkatkan skillnya kakak Ega nih? Oh, kalau untuk kegiatan itu wajib ya kakak. Untuk jadi mahasiswa itu memang betul-betul bukan hanya kita belajar tentang akademik, tetapi dari non-akademik itu salah satu faktor pendukung kita untuk masuk ke dunia kerja. Jadi sebenarnya waktu saya kuliah ada banyak kegiatan yang saya ikut, tetapi itu lebih ke kegiatan yang berhubungan dengan disiplin ilmu yang saya tekuni saat itu. Jadi memang betul-betul kegiatan yang bersifat pendidikan untuk psikologi katanya. Jadi ada seminar-seminar, terus jadi fasilitator untuk beberapa sosialisasi, terus pelatihan-pelatihan juga seperti itu. Dan mungkin saat itu juga bukan mungkin ya kakak, memang saat itu saya juga tergabung dalam kegiatan magang. Ada beberapa program magang yang saya ikuti. Saat itu Telkomsel, dari Telkomsel itu
buka sebuah program namanya TAP. Nah, itu betul-betul mahasiswa dari berbagai universitas bisa tergabung, salah satunya saya dan ada juga beberapa teman-teman dari Unip ikut tergabung. Jadi di situ lebih banyak kita meningkatkan skill kita, kan waktu itu lebih ke marketing kakak. Jadi memang psikologi itu sendiri kan kita tidak hanya belajar tentang normal atau abnormalnya, tetapi untuk psikologi itu sebenarnya ada banyak sekali peminatan. Salah satunya itu psikologi industri dan organisasi, itu disingkat dengan PIO, memang lebih ke SDM dan juga hubungannya dengan dunia kerja yang berhubungan dengan industri dan organisasi seperti itu. Oke, jadi memang selain prestasi akademik di kampus, memang Kakak Ega saling ikut ya kegiatan-kegiatan yang di luar yang bisa meningkatkan skill dari Kakak Ega itu sendiri. Kalau untuk organisasi sendiri, saya lebih tergabung ke organisasi untuk intra BEM fakultas ya, seperti BEM Fakultas Ilmu Sosial. Jadi saat itu banyak juga kami buat program-program seperti pentas seni. Nah, itu undang juga dari sekolah-sekolah, dari SMA seperti itu, sekaligus promosi prodi ya seperti itu. Dan memang waktu saya kuliah itu juga saya sempat magang di salah satu dealer di Maumere. Nah, itu kebetulan waktu itu semester akhirnya saya dan saya membuat penelitian di tempat itu sebagai rasa terima kasih saya untuk tempat magang. Dan memang di psikologi sendiri kan sudah seperti saya jelaskan tadi, ada beberapa program peminatan dan kebetulan saya sendiri mengambil di peminatan psikologi industri dan organisasi seperti itu kakak. Jadi mungkin ini salah satu trik-trik. Jadi selain kita juga harus menetapkan IPK-nya kita supaya nanti kita bisa ambil beban semester lebih tinggi. Terus itu komunikasi kita dengan para dosen. Kemudian salah satunya itu dengan kita ikut kegiatan-kegiatan di luar kampus. Nah, terakhir kita juga harus manajemen waktunya harus lebih ini kakak. Misalnya di sudah semester akhir, sekaligus kita jalankan program magang, kita juga bisa ambil waktu untuk dimana kita sekalian buat penelitian di tempat itu. Nah, itu lebih memudahkan kita untuk bisa lulus 3,5 tahun. Nah, itu pengalaman pribadinya saya kakak. Oke, jadi sekali jalan ya. Oke. Nah, Kakak Ega. Kakak Ega, dari cerita-ceritanya Kakak Ega nih, Kakak Ega punya tidak sih motivasi untuk teman-teman yang mungkin di angkatan Kakak Ega masih berjuang untuk sampai ke titik meraih gelar sarjananya? Oke, kalau untuk motivasi ya, saya tidak bisa memberi banyak ini ya kakak ya, karena memang semuanya itu kembali lagi dari diri untuk memimpin dirinya teman-teman. Tapi memang mungkin di sini saya hanya mungkin kasih support untuk teman-teman ya, jangan menyerah karena memang itu sebuah harapan dari kita sendiri, harapan dari keluarga sendiri. Terus nanti teman-teman jangan lupa juga untuk banyak-banyak berdoa seperti itu kakak. Jangan melupakan Tuhan ya pastinya. Oke, wow, luar biasa. Oke Kakak Ega, dari cerita Kakak Ega nih, pengalaman Kakak Ega menjadi seorang mahasiswi, kemudian meraih beasiswa, kemudian menjadi mahasiswi terbaik. Nah, apa perencanaan hidup Kakak Ega nih ke depannya? Kalau bicara soal perencanaan ini ada lah kajiannya, tetapi kembali lagi sebenarnya dari diri saya nih kajian. Jadi ketika saya lulus ini sebenarnya saya belum mau juga untuk melanjutkan, karena memang di sini saya melihat nanti ketika kita masuk dunia kerja itu betul-betul bukan hanya nilai di atas kertas ini yang kita bawa, tetapi juga skill-skill dari dalam diri kita itu betul-betul harus ada. Nah, itu menjadi nilai jual atau personal brandingnya kita untuk memasuki dunia kerja. Dan mungkin saya memikirkan itu ketika saya selesai ujian skripsi, saya tergabung di Pondok Layanan Remaja ya kakak. Nah, di situ saya benar-benar ingin untuk bagaimana apa yang sudah saya pelajari dari bangku kuliah itu bisa saya aplikasikan, dan juga satu proses untuk saya menambah skill baru untuk diri saya sendiri kakak. Mungkin setelah skill-skill yang saya harapkan itu sudah bisa terpenuhi, saya akan melanjutkan kakak seperti itu. Amin, puji Tuhan ya. Oke, Kakak Ega, soal itu perencanaannya untuk kedepannya ya, berarti memang Kakak Ega mengatakan pada diri sendiri bahwa memang untuk ke dunia kerja di luar sana mungkin yang lebih besar dari ini tidak melihat nilai di atas kertas, tetapi bahwa melihat skill-skill dari pribadi orang itu sendiri. Nah,
Oke teman-teman, akhirnya sudah selesai nih kita berbincang-bincang dengan Kakak Ega dan banyak kisah inspiratif yang bisa memotivasi teman-teman di luar sana. Nah, untuk teman-teman di luar sana, kalau misalnya yang masih SMA nih yang sebentar nonton, bingung nih mau pilih kuliah di mana, bisa nih ikut Kakak Ega kuliah di Universitas Nusa Kita dekat-dekat saja karena masih pandemi. Dan pilih jurusannya psikologi, jangan jurusan lain. Promo ya kak? Ya promo dong, kan ini alumni psikologi semua. Oke, untuk itu di episode kali berikut mungkin teman-teman di luar sana yang ingin merekomendasikan siapa yang bisa kita undang, atau mungkin teman-teman yang ingin sharing tentang kisah-kisahnya teman-teman, silakan teman-teman langsung saja datang ke sini. Ini di Sharepod kita bisa sharing apa saja, dan teman-teman bisa dari apa yang teman-teman sharing bisa dipublishkan biar bisa dilihat oleh banyak orang. Nah, biasanya di akhir Sharepod kita sering post COVID karena memang sekarang masih pandemi teman-teman, walaupun sudah turun level tapi tetap kita harus bisa menjaga jarak, pakai masker dan lain-lainnya. Oke, kita tes COVID dulu aja. Terima kasih. Sama-sama. Yuk sharing podcast.